Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Tarkini. Selamat sore Ibu Nur. Apa kabar Ibu Tarkini hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Nur sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, kemarin katanya Ibu Tarkini ada yang ingin didiskusikan bersama saya. Kira-kira apa sih permasalahan yang akan disampaikan Ibu? Ini Bu, kemarin tuh saya kan sebagai wali kelas ya Bu ya, ada satu siswa namanya Ahmad tuh Bu, dia tuh jarang masuk ke sekolah Bu, kehadirannya kurang, seperti itu Bu. Ya, baiklah Bu Tarkini, untuk ngobrol kita kali ini sepertinya tidak banyak waktu ya, cukup 15 menit atau 20 menit kita ngobrol-ngobrol ya Bu. Iya, iya Ibu, maaf nih Bu kalau mengganggu, tapi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dari diskusi kita kali ini, apa sih yang ingin Ibu Tarkini harapkan? Saya sih berharapnya si Ahmad ini memiliki minat dan motivasi untuk belajar ya Bu, sehingga kehadirannya tuh naik di presentasinya tuh Bu. Oh, Lebih, se- seperti itu ya, agar kehadirannya meningkat ya Bu ya. Baik, iya Bu. kalau saya garis bawahi dari permasalahan Ibu ini, berarti ada salah satu siswa yang bernama siapa Bu? Ahmad Bu. Ahmad yang jarang hadir di kelas ya Bu, begitu ya Bu? Betul, Ibu. Iya, Kurang lebihnya. betul. Iya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Tarkini harapkan? Ya perubahan Yang ingin sikap ya Ibu Bu. Perubahan sikapnya lebih semangat untuk hadir di sekolah, seperti itu Bu. mm, kemudian strategi apa yang ingin Ibu Tarkini eh, laksanakan agar si Ahmad itu rajin datang gitu Bu, hadir di kelas. Ya, yang pertama sih ya Bu, menjalin komunikasi dengan baik dulu sama si Ahmadnya. Kan berarti kenapa nih si Ahmad memiliki jarang ke kelas seperti itu Bu, alasannya kenapa? Apakah terkendala dari kendaraan atau bagaimana? Kemudian setelah menjalin hubungan, ya memahami karakteristik muridnya, dia itu memiliki sifat yang bagaimana atau apakah masih bisa diarahkan ke jalan yang lebih baik seperti itu kan Bu ya. Kita sih sebagai guru menginginkan anaknya menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian ya membimbing anak tersebut untuk mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri ya Bu. Bagaimanapun juga belajar itu kan penting Bu. Itu Bu. Ya, oke, dari yang Ibu Tarkini sampaikan tadi, strategi yang ingin Ibu Tarkini laksanakan, bisa dikatakan itu adalah kondisi ideal ya Bu. Dan Iya Ibu. itu ya, itu berada di level 10. Nah, Bu, dari skala 1 hingga 10, kira-kira Ibu berada di posisi level berapa sekarang ini Bu? Kalau menurut saya sih Ahmad itu memiliki motivasi untuk belajarnya masih berada di level 6 ya Bu, karena terlihat dari kehadirannya yang masih sangat kurang. Oh, itu. Nah, berarti dari kondisi sekarang ini, bagaimana ke depannya ingin menaikkan kira-kira ke level berapa gitu ingin menaikkan tingkatan dari itu. Saya sih inginnya ya Bu ya dari level 1 sampai 10. Pengennya sih Ahmad ini persentase kehadirannya lebih dari 8 gitu Bu. Karena kan sekolah ini penting ya Bu, menyangkut pengetahuan dia juga, nanti untuk ke depan masa depannya dia juga, begitu Bu. Oke Bu, kemudian apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Komunikasi ya Bu, kan kadang kalau misalkan saya WA si Ahmad
memiliki motivasi yang kurang seperti itu Bu. Ya, kemudian solusinya seperti apa Bu untuk eh, apa namanya menanggulangi masalah tersebut, hambatan tersebut? Ya itu ya Bu, panggilan orang tua, menjalin komunikasi dengan orang tua ya Bu ya, menjalin komunikasi dengan orang tua, kemudian janjian orang tua ini apa caranya gitu Bu, seperti itu ya Bu, jangan komunikasi dengan orang tua terlebih dahulu Bu. Baik Bu Tarkini. Nah, kira-kira usaha apa atau rencana yang akan Ibu Tarkini lakukan untuk menciptakan adanya perubahan itu? Mungkin dengan membuat absen khusus ya Bu, saya pantau dia kehadirannya setiap hari, dipantau kehadirannya. Ya semoga saja dengan adanya memberikan motivasi, menjalin komunikasi baik dengan Ahmad sehingga persentasenya itu hadirnya naik. Iya ya, bagus usaha dari Ibu Tarkini ini untuk eh, menumbuhkan semangat lagi kepada Ahmad agar Ahmad lebih meningkat ya Bu ya, meningkat kehadirannya di sekolah. Nah Bu, adakah Oke Bu, ini ya maaf Ibu, kalau misalkan Ibu berada di posisi saya nih sebagai wali kelas, Ibu tuh akan melakukan ya Bu, strateginya bagaimana Bu? Selain yang tadi saya sebutkan tadi Bu. ya mungkin saya akan melakukan apa diskusi dengan orang tuanya eh, agar membimbing bersama-sama anak tersebut Ahmad agar dapat meningkatkan kehadirannya di kelas, yaitu dengan memotivasi Ahmad untuk belajar, untuk rajin ke sekolah, karena Bu tidak akan berhasil apabila kita sendiri Bu, harus ada koordinasi dengan orang tuanya di rumah. Mungkin itu ya Bu. Apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Tarkini dengan rencananya itu sudah bagus ya Bu. Kemudian adakah prioritas yang ingin Ibu lakukan dari apa cara-cara Ibu tadi sebutkan itu, prioritasnya ada tidak itu Bu yang akan diprioritaskan? Yang saya prioritaskan ya tetap kehadirannya Bu, kehadirannya menjadi lebih baik sehingga dalam proses pembelajarannya juga baik gitu Bu, karena tadi juga ada beberapa guru mata pelajaran yang mengeluhkan, kenapa ini Bu Ahmadnya kemana ini Bu, seperti itu ada beberapa guru yang mencari seperti itu Bu. Saya tuh ya pengennya itu ke sekolah rajin seperti itu Bu, sehingga prestasinya juga semakin meningkat. Hmm, dari strategi yang ingin Ibu lakukan itu, kira-kira kapan akan direalisasikannya Bu? Waktunya tuh kapan? Yang pertama sih segera mungkin ya Bu, segera mungkin saya menghubungi Ahmadnya nih, kan selalu miskomunikasi ya Bu, tidak pernah diangkat. Saya kemudian mengambil temennya dulu nih Bu, teman sekolahnya ini yang terdekat, mencari tahu apakah ada kontak orang tua yang bisa dihubungi seperti itu Bu. Mungkin besok kali Bu. Ya, secepatnya ya Bu ya akan direalisasikan. Ya betul Bu. Apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu tersebut? Ya kalau dilihat ukurannya Bu, terlihatnya grafik keadaan semakin meningkat dari waktu ke waktu gitu Bu. Dari kan misalnya kan tadi dibuat absen khusus ya Bu, nah dilihat itu Bu, kalau misalkan grafiknya naik berarti alhamdulillah si Ahmad ini memiliki perubahan sikap, lebih mementingkan dan sudah semakin tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Hmm,
Baik Ibu, bagus sekali rencana Ibu. Nah, bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu lakukan? Saya sih pengennya Ibu ya, yang anak-anak itu belajar dengan baik sehingga memiliki masa depan yang baik juga. Komitmennya ya dengan menjaga hubungan baik juga dengan Ahmad atau dengan murid yang lain, kemudian juga memahami karakteristik dari Ahmad ini Bu, apakah dia ini termasuk anak-anak yang kategorinya dari keluarga yang kurang mampu atau bagaimana sehingga keadaannya menurun seperti itu. Kira-kira dalam membantu untuk menjaga komitmen Ibu, siapa yang membantu Ibu? Pasti Siapa yang guru saya Bu yang pertama yang selalu mengawasi kehadiran, kemudian ada juga guru kita yang motor setiap hari yang mengawasi selain saya pribadi ya Bu tentunya seperti itu Bu. Ya guru BK sama guru piket Bu nanti kami saling berkoordinasi saja tentang sebaiknya penanganannya bagaimana. ya, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, kemudian bagaimana tindak lanjut dari permasalahan yang Ibu hadapi? Kelanjutannya saya pengennya siswa itu yang memiliki motivasi belajar, motivasi keinginan untuk tetap sekolah sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi seperti itu Bu. Nah, Dengan baiklah Ibu koordinasi Tarkin. Ya Bu? dengan orang tua yang baik begitu Bu. Oh iya, baiklah Ibu Tarkini. Dengan diskusi kita kali ini, sedikitnya sudah ada gambaran yang Ibu pahami permasalahan Ibu. Ya Bu, oh, Bu bagus sekali pemahaman Ibu itu. Ya, saya tunggu kabar Ibu. Ya, saya tunggu kabar. Ya, saya tunggu kabar Ibu Tarkini selanjutnya setelah melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar nih Bu mendengar berita dari Ibu Tarkini untuk selanjutnya. Ya Bu ya. Semoga ya sukses ya Bu. Begitu saja mungkin Bu Tarkini diskusi kita kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nur. Selamat siang Ibu Tarkini. Bagaimana kabarnya siang hari ini Ibu Nur? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Kemarin Ibu Tarkini? Alhamdulillah juga baik Bu. Oh iya Ibu Nur, mohon maaf kemarin saya itu buru-buru ada keperluan. Kata Ibu Dewi, Ibu Nur itu mencari saya, katanya ada yang ingin Ibu diskusikan. Kira sekarang saya ada waktu nih Bu untuk mengisi waktu istirahat kira-kira 10 sampai 15 menit ya Bu ya. Apa yang mau Ibu Nur obrolin pada siang hari ini? Oh iya Ibu betul. Kemudian ada permasalahan yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Sekarang kan Bu pembelajaran di sekolah itu sudah hampir semuanya menggunakan kurikulum Merdeka ya Bu. Dan pembelajaran diantaranya tuh ada mata pelajaran bahasa Inggris yang saya ragu untuk mengajar bahasa Inggris karena Bu basic saya kan adalah guru kelas ya Bu, guru kelas SD yang kurang bisa berbahasa Inggris walaupun di sekolah dasar hanya bahasa Inggris itu hanya sebagai pengenalan saja. Begitu Hmm, Bu.
Oh, begitu ya, Bu. Jadi dari diskusi kita kali ini, apa sih yang ingin Ibu Nur harapkan atau dapatkan? Yang saya harapkan dalam pertemuan kali ini, diskusi kita kali ini yaitu dapat menemukan solusi terbaik atas permasalahan saya yang saya hadapi mengajar bahasa Inggris utamanya Bu ya. Kemudian adanya perubahan dalam hal mengajar bahasa Inggris dengan metode pembelajaran yang lebih variatif, Bu. Baik ya Ibu Nur. Jadi pada siang hari ini Ibu Nur ingin permasalahannya yaitu tentang pembelajaran bahasa Inggris ya Bu. Di mana Ibu itu kan guru kelas ya. Iya, Untuk mencari alternatif pembelajaran yang efektif. Kurang lebih seperti itu ya Bu. iya Bu Tartini. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Nur dapatkan setelah diskusi ini? Perubahan yang yang diharapkan yaitu saya dapat memahami bagaimana cara mengajar bahasa Inggris dengan tata bahasa, kosakata, dan struktur kalimat yang lebih baik. Hal ini akan memungkinkan saya untuk mengekspresikan diri dengan lebih jelas dan percakapan diri baik saat berbicara, menulis atau mendengarkan sehingga saya dapat mengajar bahasa Inggris di kelas bersama murid eh, jadi lebih baik dan dapat diterima oleh dimengerti oleh murid saya. Begitu Bu Oh, Tarkini. oh, apakah yang tadi Ibu sebutkan itu termasuk pembelajaran yang ideal, Bu, di pelajaran bahasa Inggris, Bu? Eh, saya harap itu merupakan pembelajaran yang ideal ya Bu dan eh, apa namanya mungkin kalau dari level yang kita lihat itu berada di level ke-10 mungkin ya Bu. Kalau sekarang yang sedang dijalani Ibu ini, posisi Ibu mengajar, mempraktek belajar itu, Ibu berada di level berapa, Bu? Dari skala 1 sampai 10. Mungkin saya berada di level 6 Bu karena saya merasa masih kurang mengajar bahasa Inggrisnya, kemudian yang memiliki struktur fonetik yang berbeda, sulitnya pelafalan dalam membaca, karena perbedaan artikulasi antara bacaan dan cara pengucapannya, juga kesulitan memahami grammar atau tata bahasa dalam konteks dan kata yang memiliki banyak arti itu Bu. Jadi posisi saya itu Bu ada di level 6. 6 ya, Bu. Kemudian Ibu itu ingin menaikkan ke level berapa, Bu? Di posisi berapa? Posisi ideal menurut Ibu tuh pengajarannya di level berapa, Bu? Mungkin dapat menaikkan ke level 8 mutar kini. Hmm, dari posisi 6 menuju posisi 8, kira-kira menurut Ibu itu terdapat hambatan apa saja, Ibu? Atau adakah hambatannya? Ada itu hambatan atau gangguan yang menghalanginya itu diantaranya lingkungan yang terbatas untuk berlatih, kemudian kesulitan mempertahankan pengetahuan baru yang dipelajari di kelas, Bu. Itu Bu Tarkini. Hmm, untuk menghindari hambatan tersebut kan Ibu ingin menciptakan adanya perubahan ya Bu ya. Dihindari hambatannya dan menciptakan perubahan. Perubahan seperti apa yang Ibu inginkan? Ya, itu dengan solusinya belajar lebih mendalam lagi tentang tata bahasanya, kosakatanya, dan belajar dengan mendengarkan, misalnya melalui channel YouTube, melalui buku-buku tentang bahasa Inggris. Mungkin itu solusi yang dapat saya lakukan. Dari beberapa yang sudah Ibu sebutkan tadi, yang paling prioritas atau adakah prioritasnya dari beberapa alternatif yang Ibu sebutkan tadi itu, Bu? Ada yang ingin saya prioritaskan yaitu dengan
itu cara mengajar bahasa Inggris di dalam kelas, Bu. Tuh. Cara mengajar bahasa Inggris di dalam kelasnya menjadi lebih efektif seperti itu ya, Bu? Iya, betul, Bu Tartini. Oh, kalau Nah, menurut Ibu, kalau menurut Ibu Tartini itu jika menghadapi situasi seperti saya di dalam kelas, Bu, apa yang Ibu lakukan? eh, kita kan sebagai guru ya Bu, dituntut untuk multifungsi, multiperan ya Bu ya. Dan salah satunya adaptasi kurikulum ini menjadi dari yang kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka, baik itu merdeka belajar dan merdeka mengajar. Ya, salah satunya mungkin dipersiapkan terlebih dahulu Bu. Bahan pembelajarannya, Bu. Kemudian kita kan dari pemerintah disediakan modul ya, Bu, buku paket. Kita juga tidak boleh terpaku dalam modul tersebut, Bu, harus mencari berbagai referensi. Mungkin ada juga dari beberapa video yang diunggah di YouTube itu kan banyak sekali ya, Bu ya, melalui game-game yang lebih menarik. Kemudian ada juga lagu ya Bu, kalau misalkan di SD kan gampang bernyanyi dan menari. Mungkin dikombinasikan dari kegiatan bernyanyi Bu. Kadang anak-anak itu kan lebih sering atau lebih suka dari kegiatan menari, apalagi dipadu-padankan dengan lagu bahasa Inggris. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih Bu Tartini sudah memberi masukan kepada saya. Bagus sekali ya Bu. Terima kasih sekali lagi Bu Tartini. Iya, sama-sama Bu. Kemudian strategi jangka waktunya tuh Bu, dari realisasinya tuh Bu. Menurut Ibu tuh jangka waktunya kapan untuk menerapkan strategi-strategi atau yang tadi sudah Ibu paparkan tuh Bu? Jangka waktunya mungkin saya bisa melakukannya itu 1 minggu Ibu, untuk mengatasi satu pertemuan dalam pembelajaran, yaitu 2 jam pelajaran. Gitu Bu Tartini. Ukuran dari keberhasilan kegiatan Ibu itu bagaimana ya Bu cara mengukurnya? Apakah pembelajarannya sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan atau masih kurang atau bagaimana Bu? Cara mengukur keberhasilan saya dari rencana aksi saya itu yaitu dengan melihat keberhasilan siswa. Untuk siswa itu memiliki pemahaman terhadap pembelajaran bahasa Inggris yang saya sampaikan. Mungkin itu ukuran keberhasilannya. Nah, kalau menurut Ibu kan untuk mencapai siswa dengan pemahaman bahasa Inggris yang benar itu komitmennya tuh bagaimana Ibu? Ya, dengan berkomitmen terhadap rencana yang akan saya lakukan, Bu. Terus belajar untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru yang mengajarkan bahasa Inggris. Itu Nah, komitmen saya. iya, di dalam melakukan komitmen, belajar kan kita sebagai manusia, saya pribadi ya Bu ya. Nah, terkadang kan harus ada yang memantau nih Bu. Menurut Ibu, siapa yang sekiranya bisa dilibatkan dalam Ibu menjaga komitmen tersebut itu Bu? Yang membantu saya dalam menjaga komitmen itu Bu adalah teman sejawat yang bisa berbahasa Inggris. Kemudian saya juga mencari sumber belajar Bu, di antaranya video pembelajaran bisa dicari dengan referensi buku-buku tentang bahasa Inggris maupun dengan video yang ada di YouTube sekarang ini banyak mungkin Bu. Tuh. Begitu ya Bu. Setelah Ibu mempelajari, meyakini, kemudian tindak lanjut dari rencana aksi Ibu, rencana kegiatan pembelajaran yang lebih efektif itu bagaimana ya Bu? Tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu dengan menyusun program dari mata pelajaran bahasa Inggris
menyusun rancangan pembelajaran, melakukan pembelajaran bahasa Inggris dengan memberikan motivasi dan bimbingan terhadap siswa dalam belajar sehingga saya dapat mengetahui keberhasilan pembelajaran siswa, yaitu dengan melakukan penilaian asesmen terhadap siswa sehingga dan juga dapat mengidentifikasi kebutuhan siswa. Begitu Bu, sehingga saya tahu siswa mana yang sudah memahami pembelajaran bahasa Inggris dan siswa mana yang memerlukan pendampingan Bu. Begitu Ibu Tartini. Oh, jadi berarti kalau menurut saya ya Bu ya, Ibu dimulai dari mengidentifikasi dulu kebutuhan belajar siswanya, apakah anak ini sudah pandai atau belum, atau misalkan perlu melakukan bagaimana agar materi itu tersampaikan dengan efektif ya Bu ya. Kemudian melakukan asesmen dari berbagai macam asesmen ya Bu, baik itu di awal atau misalkan dalam proses pembelajaran atau melakukan asesmen di akhir pelajaran. Begitu ya Bu? Betul sekali Bu Tartini. Iya. Nah, semoga nih Bu dari percakapan kita kali ini Ibu bisa mendapatkan perasaan yang lebih lega dari sebelumnya. Iya Bu, terima kasih Bu Tartini. Nah, semoga apa yang direncanakan segera terrealisasikan ya, Bu. Iya Bu, amin. Nah, kemudian saya tunggu kabar baiknya ya, Bu. Semoga anak-anak lebih memahami lagi. Iya Bu. Nah, terima kasih, Bu Nur. Mohon maaf kalau misalkan mengganggu waktunya. Iya Bu, sama-sama. Saya juga terima kasih Ibu sudah mau berdiskusi dengan saya sehingga saya sedikit mendapatkan pencerahan ya Bu tentang masalah saya. Alhamdulillah, mangga Ibu dilanjutkan kembali aktivitasnya ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.